Matthew, Kak Matthew waktu kecil punya cita-cita nggak? Waktu kecil punya cita-cita sih, tapi kalau yang sekarang udah berubah. Dulu waktu kami kecil kami punya cita-cita itu pengen jadi dokter, sama polisi kak. Polisi. Dokter sama polisi waktu kecil. Nah tapi sekarang udah berubah sih. Sekarang kami itu pengen pengusaha makanan dan minuman, sama sulap itu buat sampingan-sampingan gitu kak. Cita-citanya kami itu yang sekarang. Nah kalau Kak Ana waktu kecil dulu punya cita-cita nggak nih kak? Aku kecilnya pasti punya cita-cita lah, siap anak tuh. Aku dulu cita-citanya itu kepengen jadi perawat. Wih, aku dokter, Ana perawat. Biar bisa bantuin orang-orang sakit. Mantap. Kita belum nyapa agent. Mereka ini udah siap banget tuh kak. Iya tuh. Udah rapi, nungguin, udah duduk, udah siap banget. Kita sapa dulu deh kak. Dalam ya, 1, 2, 3. Shalom agent. Selamat pagi. Bagaimana? Gimana nih kabarnya hari ini nih? Udah siap banget? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap mengikuti ibadah hari ini? Memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Wah, pasti sudah siap dong. Kan udah berangkat cakep-cakep tuh di rumah. Iya. Udah pada mandi juga nih Iya, Oke, hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman, dan ada aktivitas. Iya. Kak, tadi kan kita bicara cita-cita nih. Pasti agent di rumah punya cita-cita dong. Harusnya punya. Pasti. Cita-cita kalian apa nih? Cita-cita kamu apa nih? Apa ya? Nanti di-share ke mami papi ya nya. Oke. Oh iya, ngomongin soal cita-cita nih. Cita-cita itu sama aja kayak tujuan hidup kita nanti ketika kita besar tuh kita mau ngapain kak? Iya kan ya? Iya betul. Jadi kita berfokus. Jadi ada tujuannya nih ketika kita besar. Tujuannya hidup kita. Kita akan ngapain? Karena pas banget hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tujuan hidup kita. Iya. Yes. Jadi nanti jangan dilewatkan. Kita akan selalu mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Kezia nanti ya. Iya, jangan sampai kelewat ya. Stay. Yuk, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa. Kak Ana, berdoa. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman, memuji, memuliakan namamu. Sebentar Bapa, kami akan memuliakan, memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, kita akan sama-sama lihat dulu nih yang kemarin sudah mengumpulkan aktivitas dan sudah dikirimkan ke Kak Kezia. Langsung aja kita lihat ya. Ini dia. Bagus-bagus banget kan hasil aktivitasnya. Adik-adik hebat, agent semua hebat yang di rumah. Jadi setiap ada aktivitas, nanti akan ada aktivitas, nanti agent bikin aktivitasnya. Jangan lupa minta tolong Mami atau papinya untuk difoto aktivitasnya agent. Nanti dikirimkan ke Kak Kezia ataupun ke grup WhatsApp. Nanti minggu depan ditayangin juga deh. Iya. Benar kan? Nah yuk, langsung aja Kak, kita sama-sama memuji Tuhan. Sebelumnya, yuk agent bangkit berdiri dulu. Sudah siap kan untuk memuji nama Tuhan? Yuk, bangkit berdiri dulu, bangkit berdiri. Iya. Nah, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu Big and Small. Yuk kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan ya.
short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Wih, Agent masih pada semangat banget Masih tuh semangat dong. nyanyiin lagu Big and Small. Nah, tapi nggak apa-apa Agent, abis ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Oh iya, boleh duduk lagi, boleh duduk lagi. Duduk. Kita tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita untuk sama-sama menyembah Tuhan Yesus setelah ini. Yuk, sama-sama kita lipat tangan dan nyanyikan lagu Ku Punya Bapa. Yuk, para agent, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihiku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang
Yuk, Agent, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Ikutin kami itu ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih atas waktu yang indah ini. atas waktu yang indah ini. Sebentar Kami mau mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman. Ajar kami ya Tuhan, Ajar kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Kezia. Engkau yang sertai ya Tuhan. Engkau yang sertai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Agent, ketemu lagi nih sama Kak Kesha. Gimana? Agent semua udah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah? Good job. Kalau gitu Kak Kesha mau tanya dulu nih, siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Ceritanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang penciptaan. Bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Berapa hari ya? 6 atau 7? Tuhan menciptakan langit, bumi beserta segala isinya 6 hari ya. Di hari ke-7 Tuhan beristirahat. Nah, tapi coba Kak Kesha mau tanya, Agent menyadari gak sih ada yang berbeda loh ketika Tuhan menciptakan binatang, menciptakan benda-benda penerang, menciptakan tumbuh-tumbuhan. Berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia. Ada yang tahu bedanya apa? Ada yang tahu? Ketika Tuhan menciptakan binatang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, daratan, benda-benda penerang, bulan, bintang, dan matahari, Tuhan hanya menggunakan apa ya? Tuhan hanya menggunakan mulutnya. Dia hanya berfirman dan semuanya ini jadi. Tapi berbeda ketika Tuhan menciptakan siapa ini? Menciptakan manusia, menciptakan Adam dan Hawa. Berbeda, Tuhan gak hanya menggunakan mulutnya, jadilah Adam, jadilah Hawa. Bukan ya, tapi Tuhan membentuk sendiri manusia, yaitu Adam dan Hawa dengan tangannya. Dari debu dan tanah Tuhan bentuk, seperti kalau orang lagi bikin pot dari tanah liat gitu. Tuhan bentuk sendiri dengan tangannya, lalu Tuhan hembuskan nafas melalui hidungnya, sehingga manusia ini hidup dan manusia ini bernafas. Wah, keren ya. Kita ini manusia beda sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan. Mereka diciptakannya cuma dengan perkataan. Jadilah singa, jadilah gajah gitu ya, jadilah burung, jadilah ikan. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pakai tangannya. Dia bentuk sendiri, bahkan Tuhan membentuknya seturut gambar dan rupa Allah. Maksudnya apa Kak, seturut gambar dan rupa Allah? Jadi manusia itu diciptakan persis mirip sama Tuhan. Jadi kita ini ciptaan yang paling mirip sama Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Nah, selain itu yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya adalah manusia ini diberi akal budi, sedangkan ciptaan yang lain, hewan, tumbuhan, benda-benda penerang tidak diberi akal budi sama Tuhan. Akal budi itu fungsinya adalah untuk berpikir, untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita sebagai manusia juga diberikan kehendak bebas sama Tuhan. Jadi kita bisa memutuskan apapun yang mau kita lakukan. Nah, itulah yang membuat kita manusia menjadi makhluk yang paling mulia di antara ciptaan yang lainnya. Nah, tapi Agent, walaupun kita diberi kehendak bebas sama Tuhan untuk melakukan apa saja yang kita mau, tapi sebenarnya Tuhan itu sudah punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan yang sangat spesial untuk kita manusia. Sama seperti benda-benda yang ada di dunia ini. Mereka diciptakan
untuk tujuan tertentu. Sama seperti nih, Kak Kesya punya gambar banyak benda. Ada tas, ada rautan, ada gunting, ada penggaris, ya kan? Nah, benda-benda ini saja diciptakan ada tujuannya, punya tujuan masing-masing. Gunting buat memotong supaya lebih rapi daripada disobek-sobek, ya kan? Penggaris membantu kita menggaris dengan lebih rapi, membuat garis lebih rapi daripada nggak pakai penggaris bisa mencang-mencong, ya kan? Terus apa? Rautan bisa untuk najemin pensil. Coba bayangin kalau kita punya pensil kayu tapi nggak punya rautannya, wah nggak bisa dipakai. Nah, kalau benda-benda yang diciptakan manusia ini aja punya tujuan dan punya fungsinya masing-masing, apalagi kita manusia, kita juga punya tujuan yang spesial. Apa sih ya tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini? Tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi gimana Kak caranya menyenangkan hati Tuhan? Menyenangkan hati Tuhan itu caranya banyak sekali. Di antaranya, kita bisa memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, melompat, menyembah Tuhan. Tuhan sangat senang mendengar puji-pujian kita karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Terus contohnya lagi apa Kak? Contohnya lagi dengan berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Nah, berdoa ini adalah cara kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan tuh senang banget diajak ngobrol sama anak-anaknya. Makanya kita harus rajin berdoa. Terus apalagi Kak cara menyenangkan hati Tuhan? Caranya dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu beberapa cara doang, tapi masih banyak lagi yang lainnya. Misalnya menolong teman, taat dan dengar-dengaran sama orang tua, rajin beribadah. Ya. Nah, terus apa lagi? Mau berbagi sama kakak atau adik. Itu semua menyenangkan hati Tuhan. Nah, agent di rumah mau menyenangkan hati Tuhan? Good, kalau gitu yuk kita mau sama-sama bilang ya. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Bisa? Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Yeay, good job. Oke, kalau gitu yuk Kak Kesya mau ajak kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Kesya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau sudah ciptakan kami menjadi ciptaan yang paling sempurna. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Bantu kami ya Roh Kudus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kau yang sertai kami ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke agent, saatnya kita aktivitas. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan cuman spidol atau alat tulis lainnya. Ini kami itu pakai spidol sama lembar aktivitas. Udah di print semuanya kan? Nah, oke. Kalau sudah di print, siapin satu spidol atau alat tulis dan lembar aktivitas aja ya. Aktivitas kali ini mudah banget karena kita akan sama-sama mencari jalan. Kita akan membantu para agent nih yang udah siap nih, ada berdua, ke diamond atau ke berlian yang ada di bawah sini. Lewat mana ya jalannya ya? Caranya mudah sekali, kita tinggal nih, yang di atas ini ada pintu masuk. Nah, ini pintu masuknya nih. Kita cari jalan bagaimana agent ini bisa sampai ke berlian yang ada di sini. Set. Oke, kita coba ya. Kami itu bisa nggak ya kira-kira ya?
Berarti masuk sini. Tinggal ditarik garis aja pakai spidolnya. Tuk. Nah, kayaknya lewat sini deh. Oke, lewat sini. Nah, yes, kayaknya ini benar deh. Oke, ini masih bisa jalan. Kita lewat atas deh. Set. Ya, buntu, agent. Ya, kami itu salah. Nah, agent yang di rumah bisa nggak ya selesain bagaimana supaya agent yang ada di sini bisa sampai ke diamond atau ke berlian yang ada di sini. Nanti kalau yang sudah selesai atau berhasil, boleh difoto, terus dikirimkan ke nomor yang ada di sini nih, nomornya Kak Kezia ya. Oke, ayo agent, kita bantu agent yang ada di sini mendapatkan berlian. Semangat ya agent. Demikian aktivitas kali ini. Jangan lupa untuk dikirim ke Kak Kezia kalau udah berhasil. Oke, sampai ketemu minggu depan. Demikian ibadah agent minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.